Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu yang terdiri dari Bapak Muslim, Bapak Dharma Hendra, Bapak Khalifi, Ibu Herlina Alamanda, Ibu Siti Muniroh, Ibu Erna Nur Azizah, Ibu Umi Latifah, dan saya sendiri Riris Gunardi akan menyampaikan judul makalah yang berjudul Ukuran Nilai Pusat. Untuk yang pertama, itu kita akan memahami mengenai apa itu statistika sebagai mata kuliah yang kita pelajari saat ini. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang tentunya bertujuan untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Jadi dalam makalah ini kita akan menjelaskan pengertian dari ukuran nilai pusat, menjelaskan pengertiannya, jenis-jenisnya, dan cara perhitungannya. Untuk yang pertama, apa itu ukuran nilai pusat? Demikian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Riris, yaitu tentang apa itu ukuran nilai pusat. Jadi, definisi intinya sendiri yaitu nilai yang menunjukkan letak tengah dari sekumpulan data tersebut, yaitu seperti min, median, dan modus, yang mana berfungsi untuk menggambarkan karakteristik umum data melalui suatu angka yang dianggap mewakili keseluruhan data tersebut, yang mana memberikan gambaran umum distribusi data agar mudah dipahami dan dibandingkan. Jadi ukuran nilai pusat itu kita dapat mengetahui pola umum, membandingkan kelompok data, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat, dan juga dapat membantu peneliti memahami titik tengah atau kecenderungan dari data tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Dharma. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Muniroh. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang materi selanjutnya tentang 3 jenis utama ukuran nilai pusat. Di mana 3 jenis tersebut, yang pertama ada median atau rata-rata, kemudian yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang ketiga atau yang terakhir modus atau nilai yang sering muncul. Ketiga ini sering digunakan dalam statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum terhadap data kuantitatif. Kita bahas dulu yang pertama, ada median atau rata-rata. Pengertian dari median adalah hasil pembagian antara jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Median ini menggambarkan nilai rata-rata dari seluruh jumlah data yang ada. Dalam rumus matematika dapat dicontohkan, umpamanya 70, 80, 90. Maka 70, 80, 90 rata-rata atau mediannya adalah 80. Kemudian dapat juga kami berikan kelebihan atau kelemahan dari median tersebut.
untuk kelebihan menggunakan MEAN itu menggunakan seluruh data dalam perhitungan. Kemudian cocok digunakan untuk data yang memiliki sebaran atau relatif normal. Kemudian kelemahannya sangat dipengaruhi oleh sistem ekstrim. Misalnya satu nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dapat mengubah rata-rata yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah merupakan data yang diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai yang terbesar atau sebaliknya. Median ini membagi dua bagian yang sama besar. Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah nilai tepat di tengah. Kemudian jika nilainya data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai yang tengah. Contoh perhitungannya dapat dicontohkan di sini. Saya contohkan dua kasus. Yang pertama, jumlah data ganjil 4, umpamanya 4, 6, dan 8. Kemudian mediannya adalah 6. Kemudian kasus yang kedua dapat saya contohkan. Datanya 3, 5, 7, dan 9. Median atau nilai tengah dari ini 5 tambah 7 dibagi 2 artinya 6. Jadi median atau nilai tengah dari 3, 5, 7, 9 adalah 6. Kemudian dapat juga di sini saya sampaikan untuk kelebihan dan kekurangan dari data median tersebut. Data median kelebihannya tidak dipengaruhi oleh sistem nilai ekstrim. Kemudian sangat cocok digunakan untuk data yang tidak berdistribusi normal atau data ordinal. Kelemahan dari median tersebut tidak memperhitungkan semua nilai data secara langsung. Kemudian kelemahan juga kurang informatif jika data memiliki jumlah yang kecil atau banyak nilai yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu modus atau nilai yang sering muncul. Pengertian dari modus ini adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling populer atau yang paling dominan di antara data. Dalam beberapa kasus ini dapat saya jelaskan, data dapat memiliki yang pertama satu modus, kemudian dua modus atau bimodal, kemudian lebih dari modus, multimodal, kemudian yang terakhir tidak ada modus jika tidak ada nilai yang berulang. Di sini dapat saya contohkan, umpamanya data 2, 3, 4, dan 5. Nilai yang paling sering muncul di sini, saya ulangi, contoh data 2, 3, 3, 4, 5. Nilai yang paling sering muncul di sini adalah 3, maka modus atau nilai yang sering muncul adalah 3. Kemudian saya contohkan yang kedua, 2, 2, 4, 4, 6. Ada dua nilai yang sering muncul di sini, yaitu nilai atau angka 2 dan angka 4. Maka modus, maksud saya di sini modus di sini adalah dua modus atau bimodal, karena nilai yang sering muncul adalah itu angka 2 dan angka 4. Kelebihan dan kelemahan dari modus ini, yang pertama mudah ditemukan, kemudian dapat digunakan untuk data dominal atau kategorinya misalkan warna favorit atau makanan terpopuler. Kemudian kelemahannya terkadang data tidak ada atau data tidak ada modus sama sekali. Kemudian data tidak mempertimbangkan variasi yang lain. Kemudian terakhir dapat saya simpulkan dari materi yang telah sampaikan bahwa ukuran nilai pusat digunakan untuk mengetahui kecenderungan umum data. Kemudian MEAN cocok untuk data yang tidak memiliki sistem atau nilai ekstrim. Kemudian median tepat
digunakan jika terdapat nilai yang sangat tinggi atau rendah. Kemudian modus baik digunakan untuk menunjukkan nilai-nilai yang sering terjadi. Dan ketiga dari nilai pusat tadi, baik median dan modus saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh terhadap suatu data. Demikian untuk selanjutnya, silakan teman yang lain, Bu Erna atau Pak Kholifi, silakan. Waktunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dharma mengenai 3 jenis ukuran nilai pusat, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai mean atau rata-rata data. Mean adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu data. Di sini mean akan menghitung adanya nilai data tunggal dan nilai data berkelompok. Untuk yang pertama yaitu rumus untuk nilai data tunggal. Bisa kita rumuskan X sama dengan sigma X dibagi N, atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk menghitung data berkelompok ada sedikit berbeda dengan rumus data tunggal, yaitu karena setiap nilai tengah kelas dikalikan dengan frekuensinya. Dalam rumus data berkelompok dapat kita sebutkan X sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F, atau rata-rata sama dengan frekuensi dikali titik tengah kelas dibagi total frekuensinya. Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Herlina Alamanda. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi oleh Bu Umi Latifah. Saya akan membahas materi mengenai median, yang mana median ini adalah menemukan nilai tengah, yaitu median memastikan data terbagi rata, memberikan gambaran yang tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Median tersendiri itu dibagi menjadi 2. Sebelum saya membahas hal tersebut, saya akan menerangkan cara membaca simbol-simbol di atas, yaitu yang pertama TB, yaitu tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, dan I panjang kelas. Yang pertama, saya akan membahas median data tunggal, yaitu median sama dengan nilai data urutan ke N tambah 1 dibagi 2. Selanjutnya median data berkelompok, yang mana median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah hasil bagi dari setengah jumlah frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum median, lalu dikali panjang kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Bu Erna Nur Aziza. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Pak Riris. Tadi sudah disampaikan sebelumnya terkait materi mean dan median, dan saat ini saya Erna Nur Aziza akan menjelaskan materi tentang modus. Dari dalam data statistika itu ada istilah namanya modus. Apakah itu modus? Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Mengapa kita perlu mempelajari modus? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada data yang beragam, mulai dari nilai ujian siswa, mungkin hasil panen petani, hingga produk yang paling diminati konsumen. Nah, dengan modus membantu kita mengenali nilai atau kategori yang paling dominan di antara data tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang modus, bahwa modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling sering muncul. Makna umumnya, modus adalah
nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Dalam data statistik, modus sangat berguna karena dapat menunjukkan kategori atau nilai yang paling populer atau paling sering terjadi di dalam suatu data. Contohnya adalah jika nilai usia ujian siswa itu 70, 80, 85, dan 90, maka modusnya berapa? Maka modusnya adalah 80 karena nilai itu muncul paling banyak, yakni sebanyak 2 kali. Kemudian apakah kegunaan modus? Jadi modus atau data yang paling sering muncul memiliki ataupun sering digunakan dalam satu data kuantitatif. Misalnya untuk mengetahui warna baju yang paling disukai siswa, mungkin merah, biru, hijau, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah dari ataupun data kuantitatif, yakni berfungsi untuk melihat nilai atau ukuran yang paling sering muncul. Dengan kata lain, modus membantu kita mengetahui kecenderungan ataupun dominan dari suatu data. Kemudian rumus modus untuk data berkelompok, yakni ketika data sudah dikelompokkan dalam suatu tabel distribusi frekuensi, misalnya data nilai dibagi ke dalam interval kelas, kita tidak bisa langsung melihat modusnya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. MO atau modus sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 kali I. Keterangannya adalah MO itu adalah modus ataupun nilai yang ingin dicari. Caranya dengan bagaimana? Mo atau modus sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Jadi kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Kemudian D1 itu apa? D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Kemudian ada D2, yakni selisih antara frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Sedangkan I adalah panjang kelas ataupun selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Kemudian tentunya kita harus tahu langkah-langkah untuk menentukan modus itu bagaimana. Jadi langkah-langkah untuk menentukan modus dalam data berkelompok, yang pertama tentunya kita menentukan kelas modus, yaitu kelas yang frekuensinya paling besar. Kemudian dengan cara menghitung DI dan D1 dan D2. D1 tadi adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Jika D2 tadi adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Nah, kemudian kita memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang sudah saya sebutkan tadi, dan hasilnya adalah perkiraan nilai modus dari data kelompok tersebut. Nah, jadi misalkan di sini contoh sederhana, nilai interval itu antara 40 sampai 49, itu frekuensinya adalah 5. Jumlahnya itu ada 5. Kemudian nilai 50 sampai 59 itu ada 8. Kemudian nilai 60 sampai 69 itu ada 12. Nilai 70 sampai 79 itu ada 10.
dan nilai 80 sampai 89 itu ada 6. Maka kelas modus adalah nilai 60 sampai 69 itu adalah frekuensi tertinggi. Kenapa? Karena mereka adalah data yang sering muncul. Berapa? Frekuensinya adalah 12. Maka TB-nya adalah 59,5. Kemudian D1-nya adalah 12 dikurangi 8 sama dengan 4. D2-nya adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Dan I-nya adalah 10. Jadi modus 59,5 ditambah 4 dibagi 4 plus 2 kali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya 59,5 plus 4 dibagi 6 kali 10. Hasilnya adalah 59,5 plus 6,67. Sama dengan berapa? Sama dengan 66,17. Jadi modus data tersebut adalah 66,17. Kesimpulannya, modus adalah sangat membantu kita dalam memahami nilai atau kategori yang paling dominan dalam suatu data. Untuk data berkelompok, penghitungannya dilakukan dengan rumus khusus agar hasilnya lebih akurat. Karena kita tidak lagi berhadapan dengan nilai tunggal, melainkan interval kelas. Berikut yang bisa sampaikan tentang modus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Erna, yaitu contoh perhitungan sederhana. Yang pertama untuk min, untuk data tunggal, contoh hitungan min atau rata-rata nilai ujian matematika kelas 3 SMU, yaitu dari 10 anak nilainya 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 1. Jadi hitunglah nilai min dari data tersebut. Jadi untuk menghitung nilai min, yaitu jumlah perhitungan semua data nilai dibagi banyaknya data. Dari data contoh tersebut, yaitu cara menghitungnya, yaitu 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi banyaknya data, yaitu 10. Jadi 61 dibagi 10. Jadi kita dapat nilai 61 dibagi 10 yaitu 6,10. Selanjutnya untuk menghitung min dari data kelompok atau data gabungan, yaitu kita ambil rumus min, yaitu jumlah semua gugus pengamatan dikali frekuensi dari data ke I dibagi jumlah dari atau sigma dari frekuensi ke I. Contoh soal nilai ujian, ada nilai ujian kelas umpama ada 7 data, umpama yang pertama nilai 31 sampai 40 frekuensi 2, nilai 41 sampai 50 frekuensi 3, nilai 51 sampai 60 frekuensi 5, nilai 61 sampai 70 frekuensi 13, nilai 71 sampai 80 frekuensi 24, nilai 81 sampai 90 frekuensi 21, nilai 91 sampai 100 frekuensi 12. Jadi jumlah frekuensi 80. Jadi untuk menghitung min kita harus cari F1 nya
X1 jadi F1 sampai X1. Jadi untuk menghitungnya umpama data 1 31 sampai 40 frekuensi 2. Jadi untuk menghitung semua data tadi nilai min, jadi jumlah penjumlahan semua data, jadi menghitung X1 X1 nya nilai tengahnya data 1 31 sampai 40, nilai tengahnya 35,2, F1 nya 2. Jadi nilai tengah dari data tersebut setelah didapatkan, jadi data 1 kelas ke-1 71,0, kelas 2 136,5, dan selanjutnya diperoleh nilai 6090. Jadi untuk menghitung min dari data tersebut yaitu 6090 dibagi 80 diperoleh nilai 76,10. Demikianlah presentasi yang dapat saya lakukan. Jadi untuk selanjutnya dipersilakan kepada Pak Kholifi untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang berbahagia. Sebagai bagian penutup dari pembahasan tentang nilai pusat, bahwa dalam statistika nilai pusat digunakan untuk menyederhanakan data, sehingga kita bisa melihat gambaran umum dari sekumpulan angka yang mungkin sangat banyak dan beragam. Nilai pusat ini ada 3 ukuran yang paling sering digunakan, yaitu mian, median, dan modus. Mian itu adalah rata-rata. Bahasa sederhananya, mian itu memang rata-rata. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kemudian yang kedua, median. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah setelah data kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, median ini yang paling sering dianggap mewakili kondisi yang sebenarnya, terutama jika ada data-data yang tidak seimbang atau data-data yang sangat ekstrim. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus ini banyak dipakai untuk mengetahui nilai yang paling umum atau yang paling sering terjadi. Kita pakainya modus begitu. Nah, dari ketiga ukuran nilai ini dapat kita pahami bahwa sebetulnya masing-masing dari mian, median, dan modus itu punya kegunaan dan punya fungsinya tersendiri. Nah, dengan memahami hubungan antara ketiga kategori ini, ketiga nilai ini, nilai pusat ini, kita tentu bisa memahami, kita tidak hanya melihat angka dari data yang kita kumpulkan, tetapi kita juga bisa memahami makna yang sebenarnya di balik angka-angka tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa mian, median, dan modus bukan hanya sekedar rumus, tetapi merupakan alat penting yang dapat membantu kita berpikir lebih logis, berpikir lebih kritis dan objektif dalam melihat fenomena berdasarkan data. Terima kasih telah menyimak penjelasan kami, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.